Teori behaviorisme secara singkat berpendapat bahwa perilaku manusia adalah hasil dari pembelajaran melalui pengalaman dan lingkungan. Pada teori Ivan Pavlov, konsep pengondisian klasik Pavlov juga dapat diterapkan dalam konteks ini. Meskipun lebih dikenal dengan eksperimen anjingnya, namun secara singkat berpendapat bahwa perilaku manusia adalah hasil dari pembelajaran melalui pengalaman dan lingkungan akan diulang. Pada scan, anak-anak berusaha menyeberangi jembatan yang rapuh karena tidak ada jembatan permanen. Stimulus ini kondisi lingkungan yang sulit, yakni tidak adanya jembatan permanen, memaksakan anak-anak untuk mencari jalan alternatif, yaitu menyeberangi jembatan rapuh. Anak-anak merespons stimulus tersebut dengan tindakan menyeberangi jembatan. Tindakan ini merupakan perilaku yang dipelajari, mungkin karena pernah melihat orang lain melakukannya atau karena kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya pergi ke sekolah. Teori behaviorisme John B. Watson menjelaskan perilaku Aska dalam film Jembatan Pensil melalui konsep stimulus dan respon. Dalam film, Aska menunjukkan keberanian ketika dia membangunkan dua preman yang tidur di kelas, meskipun semua anak merasa takut dengan kehadiran mereka. Stimulusnya yaitu preman yang tidur di kelas menciptakan rasa takut di antara anak-anak yang ada di kelas itu. Ketika preman tersebut terbangun dan marah, Aska merespon dengan mengatakan, "Kami bukan sapi, kami anak sekolahan." Tindakan ini menunjukkan bahwa Aska telah belajar untuk mengatasi rasa takutnya. Respon Aska memilih untuk bertindak berani dan mengusir preman tersebut. Tindakan ini menunjukkan bahwa perilaku Aska dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Dia juga menunjukkan keberanian yang mungkin telah dipelajari dari situasi serupa di masa lalu atau dari dukungan teman-temannya. Keputusan untuk membangunkan preman adalah hasil dari proses pembelajaran yang melibatkan pengamatan dan pengalaman sebelumnya. Aska telah belajar untuk menghadapi situasi yang menakutkan dan menunjukkan keberanian, sesuai dengan prinsip John B. Watson bahwa manusia dibentuk oleh rangsangan yang diterima dari lingkungan. Konstruktivisme yang dipopulerkan oleh Jean Piaget menekankan bahwa siswa belajar secara aktif dengan membangun pengetahuan melalui pengalaman mereka sendiri. Pembelajaran ini melibatkan interpretasi, individu, dan kolaboratif. Setelah Ondeng meninggal, teman-temannya dan termasuk Gading bersatu untuk mewujudkan impian Ondeng membangun jembatan yang telah roboh. Mereka bekerja sama dengan semangat gotong royong, menggambarkan bagaimana pengetahuan dan solusi dibangun melalui pengalaman bersama. Jembatan tersebut diberi nama Jembatan Pensil yang melambangkan solidaritas dan persahabatan, menunjukkan bahwa meskipun Ondeng telah tiada, nilai-nilai yang ia tanamkan tetap hidup dalam tindakan teman-temannya. Jembatan pensil adalah metafora yang sering digunakan dalam konteks kognitivisme, sebuah teori pembelajaran yang berfokus pada proses mental internal seperti memori, perhatian, dan pemecahan masalah. Jembatan pensil dalam konteks kognitivisme adalah pembelajaran proses membangun jembatan. Tidak hanya tentang menyerap informasi, tetapi juga tentang menghubungkan ide-ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Seperti membangun jembatan, kita perlu menemukan titik-titik koneksi dan membangun struktur yang kuat untuk menghubungkan ide. Pensil adalah alat untuk membangun jembatan. Pensil melambangkan alat yang kita gunakan untuk belajar, seperti membaca, menulis, berdiskusi, dan bereksperimen. Alat-alat ini membantu kita membangun jembatan pengetahuan dengan menghubungkan ide-ide baru dengan yang sudah ada. Proses pembelajaran membutuhkan usaha dan waktu. Membangun jembatan membutuhkan waktu, usaha, dan ketekunan. Begitu pula dengan pembelajaran, kita perlu meluangkan waktu dan usaha untuk membangun koneksi yang kuat antara ide-ide. Pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan, terus dibangun dan diperbaiki. Seiring waktu, begitu pula dengan pembelajaran.
kita terus belajar dan mengembangkan pengetahuan kita sepanjang hidup. Kesimpulan metafora jembatan pensil dalam konsep kognitivisme menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif yang melibatkan membangun koneksi antara ide-ide baru dan pengetahuan yang sudah ada. Proses ini membutuhkan usaha, waktu, dan alat yang tepat untuk membangun jembatan pengetahuan yang kuat. Teori humanisme merujuk dengan tokoh Abraham Maslow. Dalam film Jembatan Pensil ini dapat dilihat melalui perjuangan dan interaksi karakter, khususnya Ondeng yang mencerminkan hierarki kebutuhan Maslow. Teori humanisme dapat dijabarkan melalui konsep Abraham Maslow yang menekankan potensi manusia, hubungan sosial, dan aktualisasi diri. Dalam adegan Ondeng menolong teman-temannya yang terjatuh dari jembatan, di film ini dapat dijelaskan 3 teori sebagai berikut, yaitu yang pertama, kebutuhan sosial. Ondeng menunjukkan rasa peduli dan ikatan yang kuat dengan teman-temannya. Ia ingin membantu mereka karena merasa memiliki hubungan yang penting dengan mereka. 2. Penghargaan diri. Dengan menolong teman-temannya, Ondeng mendapat penghargaan dari orang lain dan juga meningkatkan rasa percaya dirinya. Ia menunjukkan bahwa ia mampu melakukan sesuatu yang berharga meski memiliki keterbatasan. 3. Aktualisasi diri. Ondeng mencapai potensi terbaiknya dengan melakukan tindakan berani dan penuh kepedulian, membuktikan bahwa ia bisa melampaui batasan dirinya untuk menolong orang lain. Adegan ini menggambarkan bahwa setiap individu termasuk Ondeng bisa mencapai cinta, penghargaan, dan tindakan bermakna.